Jadi dolar itu, reksadana dolar itu di Indonesia ada dua macam. Ada yang investnya ke dalam negeri, dia beli saham, beli obligasi, taruh deposito dalam negeri, dia yang dolar. Kalau saham kan nggak ada yang dolar, jadi dia beli saham Iya. rupiah, setiap hari dikonvert jadi dolar. Nah itu ada resiko kurs. Nah ada lagi reksadana dolar yang investnya benar-benar ke saham, obligasi, dan bank yang dolar. Nah, dengan cara invest ke Hmm, luar negeri. Nah, oke. itu berarti reksadana efek global. Panin Hmm, aset saat ini baru ada yang dalam negeri. Yang luar negeri sedang kami ajukan ke OJK, tapi prosesnya butuh waktu, mungkin bisa akhir tahun baru keluar. Nah, hmm. di mana saya bisa beli? Ya, Anda bisa beli reksadana dolar itu, mohon maaf ya, itu bukan untuk kalangan retail. Kalau reksadana dolar Oke. yang dalam negeri itu minimumnya $1.000. Kalau reksadana yang Oke. luar negeri itu minimum $10.000. Jadi Anda Hmm, mesti belinya itu kebanyakan di bank. Ya. Beberapa hmm, selling agent mungkin juga ada, tapi ya hmm. karena dia kalangannya 1.000 dan $10.000, ya ya mungkin kadang-kadang tidak semudah kita temuin seperti reksadana biasa. Oke, oke. Tapi menarik juga ya buat teman-teman yang mungkin mau diversifikasi ya Pak Rudi. Paling nggak dengan tadi minimum untuk yang dalam negeri, misal seperti di Panin itu $1.000. Kalau misal teman-teman memang berminat ya bisa ya nanti tinggal hubungi ke Panin, tanya-tanya tentang seputar gimana tuh buat dapetin reksadana dolar. Seperti tadi bisa diversifikasi risiko ya. Kalau misal pasar kita turun, dolarnya melemah ya bisa mengimbangi ya Pak ya, mengimbangi risikonya di situ. Kemudian sebentar tadi ada pertanyaan, ada yang bertanya, bagaimana menentukan reksadana yang cocok untuk kita, Pak Rudi? Nah, cocok itu masing-masing orang punya versinya sendiri ya. Saya selalu mengatakan investasi itu seni. Jadi bukan suatu metode yang habis A, B, habis B, B, C dan seterusnya. Itu seni. Seni itu dipengaruhi oleh preferensi. Kadang-kadang suka-suka. Kadang-kadang tergantung marketing yang rekomend. Kadang-kadang saya cocok sama profil petinggi-petinggi di perusahaannya, macam-macam. Ya. Jadi kalau mau bilang cocok nggak cocok itu menurut saya dari pengalaman. Jadi setelah kita berinvestasi, berinteraksi dengan karyawan di perusahaan itu, berinteraksi dengan perusahaan, dan mungkin kadang-kadang kan sekarang banyak petinggi yang mereka bikin IG live atau apa. Nah, Anda rasakan di situ, cocok nggak? Cocok ya silakan, nggak ya nggak apa-apa, gitu. Nah, jadi uh, kalau menurut saya cocok apa tidak itu adalah kita Harus rasakan. dicobain dulu ya, Pak ya? Ya. Banyak orang menilainya dari performance, tidak salah, ya, tidak salah. Tapi ya itu kadang-kadang performance itu konsistensi itu belum tentu. Nah, dan kadang-kadang ya ada baiknya kita coba di beberapa tempat untuk merasakannya. Oke, mungkin performance-nya so-so, tapi pelayanannya super loh. Nah, atau ini dia nggak pakai pelayanan, nggak pakai aplikasi. Saya nyaman pakai aplikasi ini, Pak, suruh pindah nggak mau. Nah itu juga banyak hal sih. Jadi personal experience Oke, itu sangat penting. benar-benar investasi itu memang bukan soal cocok atau nggak cocok ya. Tadi seperti Pak Rudianto sampaikan, mungkin eh, apa ya lebih ke bener tadi juga seni gitu ya. Kita juga ngerasain, tapi ya secara logiknya juga harus jalan ya banyak aspek lah yang bakal ngebikin kita ngerasa cocok atau enggaknya ya terhadap suatu produk atau instrumen termasuk juga reksadana. Nah ini ada pertanyaan bagus banget ini dari Mbak Erika. Gimana cara membaca prospektus dan fun fact sheet-nya pada sebuah reksadana, Pak Rudi? Oke, prospektus itu kayak kalau kita beli mobil atau motor buku manualnya. Saya Mm-mm. sih nggak yakin ya, kalau ada 100 orang yang beli mobil atau motor, ada lebih dari 5 orang yang baca itu. Dan kalau baca apakah semua gitu. Paling pas ke bengkel aja atau lagi mogok gitu kan. Nah, prospektus itu seperti itu. Jadi intinya adalah ringkasan perjanjian antara MI sama bank kastedian. Isinya standar. Kamu baca prospektusnya Panin, prospektusnya Schroders, prospektusnya Trimega, Batavia, ya 11-12 lah gitu. Nah, yang biasanya berbeda mungkin di kebijakan fee pembelian. Kalau kita redeem sebelum berapa tahun bebas fee, setelah berapa tahun itu kena fee kayak gitu. Nah, kalau fun fact sheet yang menurut saya lebih penting karena fun fact sheet itu ringkasan.
waktu uang Anda dititipkan kepada Panin, kepada MI yang lain gitu ya, sama mereka diinvestasikan kemana? Dia nggak tampilkan semua, tapi 10 besar. Kalau di tempat saya ada juga sektoralnya, jadi bisa dilihat. Memang sahamnya 10 besar, tapi sektoralnya 100%. Jadi bisa dilihat ke sektor mana berapa persen, mana berapa persen. Kemudian performance-nya dibandingkan dengan benchmark, misalnya IHSG, di atas atau di bawah gitu. Nah, dana kelolaan yang terakhir sekarang berapa? Nah, itu informasi itu lebih banyak terkandung di dalam fund fact sheet. Jadi, kalau misalnya investor harus membaca, menurut saya dua-duanya kita baca, tapi mungkin penekanannya lebih ke fund fact sheet. Itu lebih menjelaskan kenapa ibaratnya laporan hasil pertanggungjawaban lah. Dari uang Anda dititipkan itu dikemanakan seperti itu. Suara Bu Friska kayaknya agak Oh iya, mute ya. sorry Pak, ke-mute tadi Oh, Pak. udah. Ya, Uh, pertanyaan berikutnya mungkin ini yang lagi hot di market kali ya. Apakah efek hmm, kenaikan suku bunga The Fed terhadap FR di secondary market, Pak? Oke, okay. FR itu singkatannya fixed rate. Ya. Kalau SUN FR berarti surat utang negara yang kuponnya fix. Nah, misalkan uh, deposito ngasih saya 3%, 3,5%. Kemudian jatuh temponya adalah 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Saya ditawarin beli obligasi FR. Kalau deposito 1 bulan kasih saya 3,5%. Kalau misalnya FR dia 10 tahun, ya lebih tinggi dong. Misalnya karena 1 bulan dia 3,5%, 1 tahunnya misalnya 6% atau 7% gitu. Nah, kemudian Sun kan jatuh temponya 10 tahun. Pada saat saya beli, bunga depositonya 3,5%. Nah, kemudian karena inflasi dan lain-lain, bunganya menjadi 4% misalnya. Nah, saya kan kemarin beli Sun FR ini karena dia 3,5% di atas deposito. Deposito 3,5, dia 7. Jadi kan selisihnya 3,5. Sekarang deposito jadi 4 gitu. Sorry. Sementara kuponnya tetap fix 7% gitu. Nah, apa yang terjadi supaya dia tetap bisa selisih 3,5% di atas di atas deposito, jadi 7,5%, maka harganya itu didiskon. Jadi ibaratnya kalau orang akan Hmm, mendapatkan setara 7,5% di Sun ini, karena kan kuponnya sudah fix 7 kan, supaya bisa iya. hasilin 7,5 gimana? Harganya jadi 99 misalnya. Jadi saya untung 7% dari kupon, plus untung dari selisih harga, dapatnya setara 7,5. Nah, selisih harga yang itu harus berapa ya? Ada hitung-hitungannya gitu. Jadi kenaikan suku bunga itu akan membuat harga obligasi turun karena orang Hmm, adjust, dia mesti kasih berapa ya. supaya supaya selisihnya dengan deposito tetap pada range yang sudah orang tentukan. Kurang lebih Oh, seperti itu. oke, baik. Terima kasih Pak Rudi. Nah, ini dua pertanyaan terakhir nih, sebentar Pak. Menurut Bapak, waktu ideal untuk men-screening reksadana itu berapa kali ya Pak? Melakukan screening reksadana mungkin dalam setahun gitu kali ya, apakah idealnya pas di awal tahun aja atau mungkin jelang akhir penutupan tutup buku akhir tahun seperti apa Pak? Sorry Bu, tadi kurang jelas. Jadi screening reksadana bagaimana? Berapa kali idealnya screening reksadana Pak? Mungkin dalam waktu 1 tahun seperti itu. Oh, maksudnya kalau saya punya reksadana, dievaluasi berapa kali dalam setahun gitu. Ya, mungkin ya. Mm. Oke, ya. Kalau kalau itu menurut saya sangat relatif ya. Yang jelas nggak tiap hari. Kalau kamu tiap hari, kamu bakal ganti-ganti terus gitu. Nah, ada yang bilang 6 bulan sekali, ada yang bilang setahun Hmm. sekali. Uh, Mungkin begini, kalau Anda beli reksadana yang agresif seperti saham, kadang-kadang manajer investasi harus dikasih waktu. Contoh misalnya ya, kita analogikan dengan saham. Saya sudah lakukan analisa fundamental gitu. Saya yakin
harga sahamnya itu misalnya book value-nya adalah fair value-nya adalah 1.000. Nah, sekarang harga harga pasarnya 200. Nah, tapi apakah pasti saya beli bulan depan naik ke 1.000? Belum tentu kan. Butuh waktu kan supaya orang realize harganya 1.000 Iya. kan. Nah, sama juga manajer investasi juga begitu. Saham-saham yang dia beli itu dia yakin harganya di bawah harga sekarang harga wajarnya misalnya 1.000, harga pasarnya cuma 200, dia beli. Tapi kan dia Oh. nggak bisa garansi bulan depan langsung harganya ke 1.000. Nah, jadi dia juga perlu dikasih waktu yang cukup supaya dia bisa menerapkan strateginya dia. Hmm. Oke, siap-siap. Terima kasih Pak Ya, Rudi. ya, ya, ada yang ada yang sabar bisa nunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau ada juga yang nggak sabaran Hmm. gitu. Nah, jadi mungkin kalau saya punya saran, kalau untuk reksadana saham ya kalau misalnya boleh setahun sekali, ya atau kalau mau lebih cepat juga mungkin 6 bulan sekali. Tapi kadang-kadang 6 bulan atau 1 tahun belum tentu harganya sudah realize ke harga yang sebenarnya. Seperti Ya. itu. Ya. Oke, baik, saya tangkap. Oke, nah Pak, ini pertanyaan terakhir nih, mungkin pertanyaan yang mewakili banyak milenial nih, dari Mas Dava. Saran dari Bapak, reksadana yang seperti apa cocok untuk mahasiswa? Nah, ini banyak banget kan sekarang investor kita didominasi Gen Z, dan mereka udah banyak berinvestasi di reksadana. Nah, kira-kira seperti apa yang cocok Pak untuk budget mahasiswa ini, Pak? Oke, jadi kalau Anda sebagai mahasiswa eh, itu yang dilihat itu bukan jenisnya apa, tapi minimum investasinya berapa. Nah, Hmm. untungnya sekarang banyak reksadana itu bukan bukan cuma 100.000, bahkan ada yang 10.000. Nah, Iya. jadi eh, Anda bisa beli reksadana sesuai dengan kemampuan kocek Anda, ya. Dan kalau bisa dicobain semua. Saham Anda punya, pendapatan tetap Anda punya, campuran punya, pasar uang punya. Kalau misalkan ada index fund, coba juga gitu ya. Nah, bahkan kalau misalnya modalnya cukup, dolar juga dicobain kalau misalnya cukup tinggi. Dengan berinvestasi pada semuanya, kamu akan punya feeling. Kamu akan dapatkan, oh kemarin kalau saya beli lagi the Fed lagi heboh-hebohnya, setelah 3 bulan begini, setelah 6 bulan balik lagi data. Nah, mendapatkan feeling itu penting. Nah, urusan reksadana apa yang cocok, coba dulu, masih muda kok. Ya. Begitu Anda lulus kuliah, Iya. Anda akan dapat pekerjaan. Kalau Anda punya pekerjaan yang ada gaji, Bapak Ibu, investasi naik turun, ya kita kesel, kita senang, tapi selama gaji jalan terus, kita masih bisa tetap tenang. Yang susah itu kalau kita sudah nggak punya gaji, semua kita sudah pensiun, semuanya diinvestasi. Naik turunnya itu urusan hidup dan mati gitu. Jadi sebagai mahasiswa, coba saja Deg-degan. semua. Ya, coba aja, nggak usah khawatir. Coba dengan Oke. uang kecil gitu. Nah, seperti itu. Siap, siap Pak Rudi. Nah, mungkin maaf Pak, ini nyempil satu lagi, mungkin mewakili ekspatriat yang di luar negeri. Misal mungkin kayak di Panin Asset Management gitu, apakah bisa berinvestasi reksadana, tapi posisi mereka di luar negeri Pak? Entah baik masih kuliah atau mungkin bekerja. Oh ya, sekarang sih gampang ya. Jadi kalau pembukaan rekening bisa online, bisa offline, atau bisa juga Anda download formulir, Anda foto kirim, nanti pada saat pembukaan rekening itu video call, gitu. Jadi Oke, nggak ada. jadi ya, Kalau jadi di Panin Aset pun bisa ya Pak ya? ya bahkan warga negara asing tempat saya itu Malaysia banyak, Singapura ada, Brunei ada, Brazil juga ada, gitu. Jadi Wow. USA juga boleh invest kok. Oke, nah itu ya teman-teman ekspatriat yang di luar negeri nanti boleh telepon ke call centernya Panin ya, tanya-tanya untuk proses pembukaan akunnya ya via online-nya seperti apa. Jadi tenang aja teman-teman di luar negeri juga tetap bisa berinvestasi di reksadana. Nah Pak Rudianto nggak berasa nih udah sejam bahkan lebih, maaf ya Pak ya, jadi overtime nih. Saya menyita Ya. waktu malamnya. Seperti biasa di akhir boleh memberikan semacam closing statement Pak untuk teman-teman ngerti saham malam hari ini yang sudah banyak dapat insight tentang reksadana. Oh, baik. Jadi reksadana itu kalau di logonya itu ada kata-kata reksadana pahami nikmati. Pahami resikonya, pahami cara kerjanya, nikmati hasilnya. Jadi Bapak Ibu dalam berinvestasi, kalau saya sih juga harapkan bisa memahami resiko-resiko reksadana,
kemudian baru kita nikmati hasilnya bersama-sama. Ya, demikian sih dari saya.